Halo YouTube, hari ini saya menitip catatan matematika judulnya metode substitusi pada limit trigonometri ya. Sebenarnya bukan cuma limit trigonometri tapi buat semua limit lah ya. Tapi nanti khususnya di sini kita akan belajar gimana caranya substitusi pada limit trigonometri. Nanti kalau misalnya videonya nggak paham-paham, boleh diulang-ulang aja terus videonya ya. Pokoknya nitip aja dulu. Siapa tahu lupa, namanya juga orang. Oke, yang pertama tujuan substitusi, limit substitusi itu adalah untuk menyederhanakan bentuk sehingga lebih mudah buat dikerjain. Nah, tapi perlu diingat juga nih, kalau misalnya kita ngubah variabel, tujuan dalam limitnya pun harus diubah. Nah, contohnya misalkan gini, ada limit x menuju 3, x tambah 7 per 2x min 5 gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau misalnya pakai limit biasa aja gampang ya, tinggal angka 3-nya ini dimasukin aja gitu ke x nya, berarti nanti jadi hasilnya adalah 3 kali 3 tambah 7 kan gitu, tambah 7 per 2 kali 3 kurang 5. Nah berarti ini jadi 9 tambah 7 per 6 kurang 5 sama dengan 16 per 1 sama dengan 16. Nah kelar kan, kayak gini doang ya. Nah sekarang gimana sih kalau misalkan kita mau bikin ini pakai metode substitusi? Ya emang agak ribet sih, cuman kayak tutorialnya aja dulu ya biar nanti bisa ngikutin. Oke, jadi caranya substitusi itu intinya kita ngubah variabel yang asalnya dari x ke variabel lain. Contoh, kita akan misalkan ya, ada variabel p gitu ya. P-nya itu saya misalkan sebagai x plus 2 lah, misalkan gitu ya, x plus 2. Nah dari sini berarti tujuan P nya harus diganti. Kenapa? Karena gini, jika limitnya x menuju 3 gitu ya, maka limit P nya nanti akan menuju, kan P nya itu x tambah 2 nih. Kalau x nya 3 dimasukin jadi 3 tambah 2 dong ya kak. Berarti atau sama dengan limitnya P menuju 5. Nah ini yang paling penting, poin pertama nih. Jadi limitnya, tujuannya harus diubah dulu gitu. Nah setelah tujuannya diubah, baru variabelnya juga ini kita ubah. Harus kita ubah nih variabelnya. Jadi kita bawa ke bawah deh. Berarti di sini kita dapat kalau misalnya P-nya itu adalah x plus 2, maka x-nya itu sama dengan P min 2 gitu ya. Jadi dipindah ruas aja. Dipindah ruas, nanti dapatlah seperti ini. Oke, nah dari sini baru kita substitusi, kita masukkan x-nya ini sama dengan P-2 ke fungsi yang awal ini, Berarti nanti hasilnya akan menjadi limit P menuju 5, ini saya hapus dulu kotaknya, P menuju 5, kemudian 3 dikali x-nya diganti P-2, P-2 tambah 7 per 2 kali P-2 kurang 5 gitu. Jadi intinya si x nya ini, variabelnya ini kita ganti jadi variabelnya P gitu loh. Nah ini saya turunin dulu nih kotaknya dulu biar nggak lupa ya. Nah jadi nanti hasilnya setelah disubstitusi jadi ini gitu loh. Ini kalau mau diterusin nanti jadinya limit P menuju 5 ini jadi 3P min 6 plus 7 per 2P min 4 min 5, atau nanti sama dengan limit P menuju 5 3P plus 1 gitu ya per 2P min 9. Nah kalau dikerjain pakai ini kan udah P semua nih variabelnya. Kalau misalnya dikerjain pakai limit biasa ya nanti 5 nya tinggal dimasukin aja gitu. Jadi 3 kali 5 ditambah 1 per 2 kali 5 dikurang 9, jadinya adalah 16 per 1 sama dengan 16. Tuh hasilnya sama gitu loh. Nah hasilnya sama gitu ya. Nah sebenarnya metode ini bukan buat ngerepotin ya. Emang kalau misalnya soalnya gampang gini mah ini ngerepotin gitu loh. Ini cuman ilustrasi aja biar nanti kalian para penonton bisa paham gitu kayak gimana sih konsep dari substitusi. Jadi langkah pertama adalah limitnya dulu diubah gitu ya, tujuan dari limitnya diubah,
di sini. Nah, ini di sini nih diubah nih limitnya. Kemudian si variabelnya juga diganti gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau substitusi ini kita masukkan ke limit trigonometri? Nah, intinya sebenarnya di situ gitu. Cuman sebelumnya kita harus tahu nih, kalau kita mau bikin substitusi pada limit trigonometri, kita harus ingat hukum-hukum sudut berelasi, karena nanti ya tujuan dari limit substitusi itu adalah dengan ya buat ngerelasiin sudut gitu loh, buat ngubah sudutnya. Nah, jadi sini yang namanya trigono kan ada 4 kuadran ya, kita juga udah tahu lah, kita udah belajar. Ini ada 4 kuadran, ada kuadran 1, 2, 3 dan 4 gitu, dengan kriteria masing-masing gitu ya. Nah, nanti mungkin bagan ini bisa buat memudahkan teman-teman semua buat ngapalin gitu ya. Kalau kuadran 1 itu kriterianya adalah 360 tambah alfa, 90 kurang alfa, dan seterusnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman semua udah paham tentang sudut berelasi, ini bisa di skip aja gitu ya. Seharusnya sih udah paham. Oke, sekarang kita lanjut. Coba kita ambil contoh soalnya, yaitu limit X menuju pi per 2 sin 2X per cos X gitu. Nah, ini kan limit trigonometri nih. Nah, limit trigonometri ini biasanya itu kan teorema-teorema yang kita punya kan limitnya X menuju 0. Nah, ini X nya menuju pi per 2 gitu loh. Jadi tujuan dari limit substitusi itu adalah biar kita ngebuat si X nya ini jadi 0 gitu loh, atau limitnya ini jadi menuju 0 gitu. Nah, jadi misalkan kita tuh pengen, ini goalsnya ya, goalsnya itu kita pengen limitnya itu misalkan jadi P nya itu harus menuju 0 gitu. Ini goalsnya tuh kita pengen ke sini gitu loh. Berarti kalau gitu kita harus memisalkan dong. Kita harus memisalkan suatu variabel P ini gimana caranya kalau dimasukin X nya itu pi per 2 hasilnya 0 gitu loh. Nah, di sini kita buat P nya itu adalah pi per 2 dikurang X gitu. Karena nanti kan kalau misalkan nanti X nya ini masukkan ke pi per 2 nya ini masuk ke X, P nya jadi 0 gitu, pi per 2 kurang pi per 2. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti P nya menuju 0 gitu ya. Ini akibatnya P nya nanti akan menuju 0. Nah, seperti langkah tadi yang udah kita pelajari, setelah kita bikin P nya menuju 0, kita juga harus mengubah variabelnya. Ini kita pindah-pindah, jadi nanti X nya nanti sama dengan pi per 2 dikurang P. Nah, kira-kira seperti ini. Ini yang paling penting ya. Nah, ini yang paling penting nih, pengubahan ini gitu. Nah, sekarang tinggal kita substitusi ke ke si limitnya ya. Berarti kalau misalnya P nya udah menuju 0, ini jadi sin 2 kali pi per 2 min P per cos pi per 2 min P gitu ya. Nah, ini kita kalikan ke dalam supaya kita bisa selesaikan. Jadi limit P menuju 0 sin pi min 2P gitu ya. Jadi ini kita kalikan ke dalam, ini kali sini, ini kalikan ke sini, per cos pi per 2 min P gitu. Nah, berarti nanti ini bisa kita ubah jadi limit sin P menuju 0 ya, sin ini 180 min 2P per cos 90 min P. Nah, ini kan sin 180 min 2P itu kayak kuadran 2 tadi ya. 180 min alfa nih ya, kuadran 2. Kemudian 90 min P itu adalah kuadran 1 ya. Berarti nanti kita bisa ubah sinnya yang bagian atasnya jadi limit P menuju 0 sin 2P ya, karena di kuadran 2 sinnya positif, per cos 90. Kalau pakai 90 cosnya berubah jadi sin P gitu. Nah, maka ini bisa kita gunakan teorema trigonometri ya, karena limitnya udah menuju 0. Langsung aja, berarti tinggal kita lihat koefisiennya 2 per 1 itu sama dengan 2
Nah, kira-kira seperti itu hasil dari limit yang tadi ya, limit X menuju pi per 2 sin 2X per cos X. Nah, kalau misalkan nggak pakai substitusi gini, ini bakalan repot banget gitu ya, kecuali kalau kita menggunakan teori L'Hopital gitu. Tapi kan kita nggak dulu pakai L'Hopital ya, kita belajar dulu, kita gunakan metode substitusi. Oke, coba kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, seperti ini. Ini ada contoh kedua, limit X menuju pi per 4. Sama, ini juga goalsnya adalah kita buat supaya limitnya menuju 0. Berarti kita misalkan lagi ya, misalkan P itu sama dengan pi per 4 min X, misalkan gitu ya. Jadi supaya kalau X nya pi per 4 masuk sini jadinya 0. Kita tukar dulu, berarti nanti X sama dengan pi per 4 min P gitu ya, pi per 4 min P. Nah, nanti ini yang akan kita pakai nih teman-teman, ini yang akan kita pakai di pekerjaannya ya. Oke, nah sekarang kalau kita sudah buat seperti ini, tadi kita udah bisa pastikan bahwa limitnya menuju 0 ya, limitnya P menuju 0, kemudian kita substitusi jadi 1 min sin 2 dikali pi per 4 min P gitu, per pi per 4. Oh enggak, jangan, ini langsung aja diganti nih, ini kan pi per 4 min X, ini ada pi per 4 min X, langsung aja diganti P gitu ya, P gitu dikali tangen 4 kali pi per 4 min P. Nah, gini aja. Berarti nanti kalau kita buat jadi limit P menuju 0, 1 min sin pi per 2 min 2P gitu ya. Jadi ini kalikan ke dalam, ini kalikan ke dalam sini, per P dikali tangen pi min 4P. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, dengan sudut berelasi nanti kita bisa ubah bahwa sin ini kan 90 nih, 90 min 2P nanti bisa berubah jadi cos 2P gitu ya, dibagi dengan P dikali tangen 180 min 4P. Ini kan kuadran 2 nih, berarti tangannya nanti berubah jadi minus tangen 4P gitu. Nah, sekarang coba kita selesaikan dengan aturan limit trigonometri biasa. 1 min cos 2P kita modifikasi jadinya adalah 2 sin kuadrat P per min P kali tan 4P. Nah, sin kuadratnya kita pisah jadi limit P menuju 0, 2 sin P kali sin P. Ini udah kalau udah sampai sini udah tinggal eksekusi biasa aja ya, menggunakan teorema limit trigonometri biasa. Nanti ini bisa main jadi 1, ini jadi 1/4 ya. Nanti hasilnya adalah min 2 dikali 1 dikali 1/4 sama dengan min 1/2. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini cara mengubah cara modifikasi limit trigonometri pakai metode substitusi ya. Oke, kira-kira gimana nih teman-teman semua? Ada yang masih bingung atau sudah mulai paham? Nah, buat ngetes nih teman-teman semua, kira-kira udah paham apa belum? Silahkan dicoba soal nomor 3 ya. Oke. Nah, ini boleh di pause dulu lah sebelum mencoba ya. Oke, kalau udah kita lanjutkan. Coba di sini limit X menuju 1 tambah cos pi X per X min 1 dikali sin pi X ya. Nah, sama di sini goalsnya juga kita pengen buat limitnya ini menuju 0 karena di sini kan limitnya masih trigono. Nah, kita misalkan caranya, kita misalkan P-nya itu sama dengan apa? 1 min X lah ya. Sebenarnya boleh-boleh aja X min 1 atau 1 min X, cuman emang lebih mudah kalau X-nya ditaruh di belakang supaya memudahkan kita nanti buat bikin relasi sudutnya gitu.
Oke, berarti nanti di sini X sama dengan P-1 ya. P-1 salah dong. 1 min P, 1 min P gitu. Oke, sekarang coba kalau kita substitusi di sini, ini sama dengan limit P menuju 0, 1 ditambah cos Pi dikali 1 min X per 1 min X. Ini kan P nya 1 min X, ini X min 1, berarti boleh kita tulis, kita ganti X min 1 nya jadi min P gitu ya, min P dikali sin Pi dikali 1 min X. Oke, berarti nanti ini jadi limit P menuju 0, ini atasnya jadi 1 tambah cos Pi min Px ya per min P. Salah. Sorry teman-teman. Ini bukan P ya, ini harusnya P ya. Ini harusnya P. Sorry kan udah disubstitusi. Ini kenapa tetap X? Oke, gini ya. Dikali sin Pi min Pi P. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang kita gunakan sudut berelasi lagi. Cos Pi min Pi P itu kan berarti cos 180 min X min alfa gitu ya. Nah, ini berarti kan di kuadran 2. Maka berarti kalau kuadran 2 cosnya nanti berubah jadi negatif, teman-teman. Jadinya 1 min cos Pi P dibagi dengan min P dikali sin, ini kuadran 2 berarti tetap sinnya positif, sin Pi P gitu ya. Oke, nah sekarang kita gunakan teorema limit modifikasi biasa, karena ini kan P nya udah menuju 0 ya. 1 min Pi P berarti nanti bisa diubah jadi 2 sin kuadrat Pi P per 2 gitu ya, dibagi dengan min P dikali sin Pi P. Nah, nanti ini sama dengan limit P menuju 0, 2. Ini kita permudah aja ya. Kita pisahin aja dulu biar gampang hitungnya. Per min P dikali sin Pi P gitu. Nah, nanti kita bisa lihat kalau ini bisa main dia karena variabelnya sama-sama P. Ini pun ada variabelnya sama-sama P gitu. Nanti hasilnya sama dengan ini 2 dikali ini Pi per 2 per min, jadi min Pi per 2 dikali dengan ini Pi per 2 per Pi. Berarti jadi setengah ya. Setengah. Coret-coret hasilnya adalah min Pi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Jadi intinya limit substitusi trigonometri kayak gitu ya. Jadi konsepnya pertama, goalsnya adalah kita bikin tujuannya itu menjadi menuju 0 gitu ya, karena kan kita punya teoremanya limitnya yang menuju 0 gitu untuk limit trigonometri. Nah, terus nanti teman-teman semua harus paham tentang sudut berelasi ya, biar nanti teman-teman semua gampang buat merelasikan sudut-sudutnya, trigono-trigononya, supaya nanti bisa menyelesaikannya dengan lebih tepat ya. Oke, kalau misalnya masih belum paham, boleh diulang-ulang lagi videonya ya. Dah, capek.